Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Apa kabar para warga sekolah? Semoga masih dalam keadaan semangat untuk PPDB tahun 2024-nya ya. Walaupun sudah melalui panjang banget dari mulai jalur prestasi, zonasi, afirmasi ya. Dan ini adalah langkah terakhir atau jalan terakhir yang diambil oleh para warga sekolah untuk bisa masuk ke sekolah negeri ya melalui PPDB ini gitu ya di tahun 2024 ini. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas seleksinya menggunakan apa, terus juga persyaratannya apa aja, terus jalurnya apa aja ya. Untuk di tahap 2 tidak di jalur, sudah dijelaskan di video sebelumnya. Kemudian di video sebelumnya lagi juga sudah dijelaskan bagaimana cara untuk melihat bangku kosongnya. Nah, di video kali ini Mas Eka akan mencoba berbagi informasi kepada para warga sekolah tentang simulasi ya untuk di PPDB tahap kedua ya, agar para warga sekolah bisa punya gambaran bahwa oh tahap 2 itu nanti diseleksinya kan berdasarkan untuk yang SMP, SMA dan SMK ya. Tahap keduanya diseleksi berdasarkan pertama nilai, kemudian pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Nah, kita akan mencoba membuat simulasinya untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi semua jenjang Mas Eka akan buatkan simulasi untuk di PPDB tahap kedua ini. Nah, bagaimana simulasinya Mas Eka? Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, kira-kira simulasinya bagaimana nih Mas Eka? Yuk langsung aja simak. Oke, para warga sekolah ya, kita akan mencoba untuk membuat simulasi tahap kedua dan ke tahap ketiga ya. Untuk tahap keduanya ini nanti untuk jenjang SD, SMP, kemudian SMA dan SMK untuk tahap kedua. Nah, untuk tahap ketiganya itu hanya ada untuk jenjang SD. Nah, untuk melihat apakah ada dibuka tahap 2 dan tahap 3 itu udah Mas Eka bahas di video sebelumnya. Jadi untuk warga sekolah yang belum tahu untuk tahap kedua dan tahap ketiga itu menggunakan apa, kemudian mekanismenya bagaimana, silakan ditonton terlebih dahulu di video sebelumnya. Dan untuk melihat bangku kosong, lihat di 2 video sebelumnya juga ya. Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasi untuk mensimulasikan tahap kedua dan tahap ketiga ya. Kalau di tahap atau di video sebelumnya itu sudah kita jelaskan seleksinya menggunakan alat ukurnya apa aja. Ada yang menggunakan usia, ada yang menggunakan nilai ya. Yang dinilai ini untuk jenjang apa dan usia ini untuk jenjang apa. Nah, di simulasi kali ini kita akan bahas ya. Oke. Tapi sebelum itu, Mas Eka akan review lagi ya. Diingatkan kembali untuk jenjang SD di tahap kedua ya dan tahap ketiga itu nanti menggunakan seleksinya ya, dalam hal jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur tahap kedua ataupun tahap ketiga nanti ya melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkahnya sebagai berikut. Jadi alat ukurnya nih, yang pertama adalah usia ya, dari yang tertua ke yang termuda. Nih untuk SD itu tahap keduanya sudah akan dimulai ya. Kemudian urutan pilihan sekolah, kemudian waktu mendaftar. Ini untuk SD jadi hanya ada 3 ini aja. Jadi usia, kemudian pilihan sekolah, waktu mendaftar. Sementara untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK itu dia tidak menggunakan usia, tapi menggunakan indeks pembobotan nilai prestasi akademik atau nilai akhirnya. Yang dilihat adalah nilai akhir prestasi akademiknya, bukan non-akademik. Ingat ya, bukan non-akademik, tapi akademik yang dilihat. Kemudian urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Dari SD, SMP, SMA, dan SMK ini zona tidak lagi dilihat. Oke. Untuk jenjang SD usia masih tetap dilihat, tapi di jenjang SMP, SMA, dan SMK zona usia itu tidak lagi dilihat. Yang dilihat adalah nilai ya. Jadi kalau nilai kalian memang merasa masih besar, masih pede dengan nilai kalian ya, di tahap kedua ini nanti akan digunakan lagi nilai. Oke. Lalu bagaimana seleksinya? Kita akan lari ke contoh ya. Di sini Mas akan contohkan untuk jenjang SD terlebih dahulu. Nanti juga jenjang SMP, SMA, dan SMK Mas akan contohkan. Contoh di jenjang SD, jumlah pendaftar SD Negeri 01 tahap 2 ataupun tahap ketiga ya. Itu daya tampungnya ada 5 ya, 5 siswa. Nah, yang daftar itu ada 10 siswa. Nah, ini ada 10 siswa nih yang daftar dengan data seperti berikut ini. Calon peserta didik 1 sampai 10, usianya variatif, kemudian urutan pilihan sekolahnya dan waktu mendaftarnya ya. Ini datanya yang kita himpun. Contoh simulasinya ada 10 orang yang mendaftar.
Kemudian daya tampungnya hanya ada 5. Nah, dari data tersebut, maka nanti akan diseleksi berdasarkan tadi ini ya, urutan tertua ke yang termuda, kemudian urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftarnya. Oke. Maka akan terlihat seperti ini. Diurutkan berdasarkan usia dulu ya, yang tua ke yang muda. Maka dari yang tahunnya terlebih dahulu ya, tahun, kemudian di sini ada bulan, kemudian ada hari ya. Dilihat tahunnya dulu. Oh, urutan 9 tahun berarti dia nih calon peserta didik baru nomor 4 ya. Kemudian 8 tahun. Nah, 8 tahun ada 2 nih, 9 sama 10 ya. Untuk menentukan peringkat 1 dan 2-nya, ini kan peringkat 1, ini peringkat 2 ya. Ini peringkat 3. Untuk menentukan peringkat 2 itu siapa, 9 atau 10? Kenapa harus 9 yang dapat peringkat 2 padahal sama-sama 8 tahun? Maka dilihat bulannya. Oh, ternyata CPDB urutan kedua ini ya, CPDB 9 ini 10 bulan. Nah, sementara CPDB nomor 10 itu urutan bulannya itu hanya 2 bulan. Jadi 8 tahun 10 bulan dan 8 tahun 2 bulan. Dari sini sudah terlihat, maka harinya tidak akan dilihat lagi. Pilihan sekolah juga tidak akan dilihat lagi ya. Kemudian di sini waktu tidak akan dilihat lagi karena di sini udah menang nih di usia. Oke. Yang di CPDB nomor 4 juga sudah 9 tahun walaupun dia urutan pilihan kedua tapi dia bisa masuk ya, karena mungkin di urutan pilihan ke satunya dia tidak bisa masuk karena mungkin ada yang lebih tua. Mungkin di urutan pilihan sekolah nomor satunya itu usianya paling minim 10 tahun karena dia di urutan pilihan kedua keterima usia 9 tahun ya. Logikanya seperti itu kan. Di pilihan pertama dia tidak keterima, berarti di pilihan kedua dengan 9 tahun dia keterima, berarti di pilihan pertama tadi usianya paling minim itu 10 tahun atau lebih tua dari dia. Bisa jadi 9 tahun 3 bulan 21 hari. Nah, CPDB yang ke-9 dan ke-10 ini ya, urutan kedua dan ketiga ini dia 8 tahun, maka dilihat bulannya. Ternyata CPDB yang 9 bulannya 10, sementara yang CPDB 10 bulannya 2. Maka masuklah dia 9 dan 10, ini sudah urutan ketiga. Kemudian masuk ke urutan keempat dan urutan kelima ya. Ini urutan kelima. 4-nya berarti diisi oleh 2, 5-nya diisi 3. Padahal sama-sama 7 tahun Mas Eka. Dilihat bulannya juga sama Mas Eka, 1 bulan. Wah, ini harinya juga sama Mas Eka, 2 bulan. 2 hari. Jadi 7 tahun 1 bulan 2 hari. Ini sama nih, 7 tahun 2 bulan 7 tahun 1 bulan 2 hari. Ini sama-sama nih. Jadi mungkin anak kembar kali ya ini. Kemudian dilihat pilihan sekolah, urutan pilihannya juga sama Mas Eka ternyata ya. Urutan pilihan pertama juga dia nih ya kan, dua-duanya. Maka dilihat dari tanggalnya. Tanggal mendaftar. Wah, tanggalnya sama Mas Eka. Oh, tidak, tanggalnya dia di sini di tanggal 11 ya. Di sini tanggal 11, di sini tanggal 12, maka dia udah menang nih di sini ya. Dia tidak melihat lagi waktu mendaftarnya. Karena di tanggalnya aja udah menang, berarti tanggal yang paling duluan ya tanggal 11 si CPDB nomor 2 ya. Pukul 8 lewat 5.37 di tanggal sudah menang, maka waktu belakangnya tidak akan dilihat ya. Di tanggal di sini dia tanggal 12 ya. Terakhir dia daftar berarti ya udah di sini walaupun dia tidak akan dilihat lagi belakangnya, oke? Maka dia berada di urutan kelima. Nah, di urutan ke-6-nya CPDB nomor 1, CPDB nomor 5, itu urutan ke-7, CPDB nomor 6 itu urutan 8, urutan 9 dan ini urutan 10. Nah, ini kan sama-sama 6 tahun nih. Untuk ngurutin 6, 7, 8, 9, 10-nya bagaimana? Dilihat bulannya. Bulannya ternyata di sini harusnya di sini kelompok 6 ya. Ini 10 tahun berarti ini ya. 10 bulan dia ada di atasnya, yang 6 itu ada turun di bawah harusnya. Seperti itu ya. Karena ini udah tidak akan masuk keterima lagi nih karena cuma 5 kan yang diterima. Maka CPDB yang ini tidak akan masuk ya, makanya masuk hanya 5 aja sampai CPDB nomor 3 gitu ya. Nah, setelah tersebut kan dikelompokkan berdasarkan usia ya tadi kan. Nah, ini bisa terlihat nih, tadi kan Mas Eka menjelaskannya masih global ya. Nah, ini sudah kelompok usianya nih ya. CPDB 4 usia 9 tahun hanya dia sendirian berarti 1. CPDB dengan kelompok usia 8 tahun ada 2, maka diurutkan lihat bulannya ada yang menang, maka di sini 2, di sini 3. CPDB urutan 7 ya, di sini ada 2 orang, dilihat bulannya sama, harinya sama, pilihan sekolahnya sama, maka dilihat tanggalnya, waktu mendaftarnya dia berbeda, maka di sini 4 dan di sini 5. Oke. Nah, ini CPDB di kelompok 6 diurutkan berdasarkan bulannya, berarti 10 bulan baru 0 hari ya. CPDB 1 berarti ini paling bontot dia ya. Ini urutan ke-10, ini 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kemudian
Dilihat dari yang hari ini juga sama semua nih Mas Eka. Maka dilihat urutan pilihan sekolahnya. Ternyata CPDB nomor 6 pilihan pertama, dia kedua, ini ketiga nih sama nih ya. Dilihat, nah ini kan dia udah turun ke 7. Nah ternyata CPDB nomor 5 dan nomor 8 ini tahunnya sama, bulannya sama, harinya sama, pilihan sekolahnya sama, kemudian tanggalnya juga sama, 10 Juni ya 2024, jamnya juga sama tuh ya kan. Detiknya sama, menitnya sama, detiknya berbeda ya. Di sini detik 15, di sini detik 57, maka CPDB nomor 5 lah yang berada di posisi 8 dan dia ada di 9. Seperti itu ya. Jadi inilah simulasi untuk jenjang SD di tahap kedua ya. Jadi dikelompokkan berdasarkan usia dulu, kemudian pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Oke. Itu untuk di SD. Ya, maka yang diterima di tahap kedua ataupun di tahap ketiga nanti ya ini seperti ini tadi 1 2 3 4 5 ya, sisanya 6 7 8 nya itu tidak masuk karena daya tampungnya hanya ada 5 bangku. Maka siswa tersebut inilah yang bisa masuk di tahap kedua ataupun nanti di tahap ketiga. Seperti itu. Jadi tahap ketiga simulasinya juga sama seperti ini ya, seperti tahap kedua, menggunakan usia, kemudian pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Apakah waktu mendaftarnya harus cepat-cepat Mas Eka? Ya simpulkan sendiri dari simulasi ini gitu ya. Kita masuk ke jenjang SMP, SMA dan SMK. Nah untuk di jenjang SMP, SMA dan SMK tidak menggunakan usia, tidak menggunakan zona. Jadi zona dicoret, usia dicoret ya. Jadi kalau kalian yang kemarin-kemarin ribut ada beberapa oknum yang ribut ya kan, mana nilainya nih, mana nilai ini, nilai digunakan lagi. Kalau memang kalian merasa nilainya top ya, ayo bersaing di sini, diberikan kesempatan di tahap kedua ini ya. Jangan sudah kalah di Japres, kemudian kalah di zonasi ya, kemudian teriak lagi, mau nilai saya percuma nggak dipakai. Ayo nih di tahap kedua dikasih kesempatan untuk dicoba lagi ya di tahap kedua. Kalau memang merasa nilainya paling top ya, ayo diadu lagi, kompetisi lagi di tahap kedua ini menggunakan nilai. Nah, ini saya akan memberikan simulasinya untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK. Untuk di jenjang ini yang digunakan adalah nilai akademik, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Hanya 3 itu aja ya. Nah, di sini ada yang mendaftar itu jumlahnya ada 20 peserta, calon peserta didiknya. Kemudian yang diambil ya atau daya tampungnya di tahap kedua itu hanya ada 10 contoh ya. Nah, ini datanya yang terkumpul seperti ini ya, data-data yang terkumpul seperti ini, maka nanti akan diseleksi 20 ini berdasarkan kelompok nilai terlebih dahulu. Jadi ini sama seperti jalur prestasi akademik ya yang sudah dilalui oleh para warga sekolah kemarin di jalur prestasi akademik ya di awal-awal PPDB kemarin. Dilihat dulu dari nilai, maka nilai tertinggilah nanti yang akan diambil ya. Nilainya dari mana Mas Eka? Dikelompokkan. Nilainya ada yang sama atau tidak? Kalau tidak ada yang sama, maka ya udah dia menang ya. Tapi kalau misalkan ada yang sama, nanti akan dilihat pilihan sekolahnya dan waktu mendaftar. Dilihat dulu dari nilai. Nilainya 6961 ada yang sama nggak? Nggak ada. Adanya 6941 Mas Eka. Ya udah pasti menang karena 61 yang paling gede kan dari 41. Maka dia peringkat 1, ini peringkat kedua. 68 Mas Eka ya, 68 kalah sama 69. 68-nya ada nggak? Nggak ada, cuma sendiri doang. Berarti ini 3. 59 Mas Eka ada 2. Sama nggak? Wah, ini 89 sama 81. Maka 89 yang menang, 81-nya dia ada di 5. Oke. 5523. Wah, ini nilainya sama nih Mas Eka. Bagaimana menentukan urutan ke-6 dan urutan ke-7-nya Mas Eka? Dari nilai dilihat ya 5523 nilainya sama. Maka dilihat pilihan sekolah. Oh, ternyata CPDB nomor 3 pilihannya pertama, sementara CPDB 18 dia pilihannya ketiga. Maka si CPDB nomor 3 lah yang berhak menduduk di posisi nomor 6 dan CPDB 18 berhak menduduki posisi nomor 7 ya. Kemudian di CPDB si 6 ini atau di urutan ke-8 itu dengan nilai 5425 ya. Terus ini yang 2 ini waktunya dilihat nggak Mas Eka? Nggak, waktunya tidak akan dilihat karena dia sudah menang di pilihan sekolah ya. Pilihan sekolah yang sudah menang maka waktu tidak akan dilihat. Oke. Kemudian CPDB 19 dia peringkat 9, 50 nih Mas Eka ada 2, CPDB 1 dan CPDB 9. Untuk menentukan posisi 10 dan 11 ini penentu ya karena hanya 10 yang dapat. Apakah CPDB 9 atau CPDB 1? Dilihat. 589 sama nilainya. Dilihat
pilihan sekolahnya, wah ternyata pilihan sekolahnya si CPDB 1 itu pertama dan ini CPDB 9 itu kedua, maka waktu tidak akan dilihat. Walaupun si CPDB 9 dia daftar terlebih dahulu ya, 813, baru diikuti CPDB 1 16. Tapi karena dia sudah menang nilai dan pilihan sekolahnya urutan pertama, maka dia berhak untuk masuk di posisi 10 ya. Begitu juga dengan posisi 12-nya 551 ini 12, 4978-nya 13, ini 14, ini 15, ini 15. Nah, di 15 ada yang sama. Dilihat juga dari urutan pilihan sekolahnya. Ternyata lagi-lagi urutan sekolahnya dia menang. Walaupun dia daftar di akhir, tapi urutan pilihan sekolahnya menang, dia mengalahkan CPDB 17 ya. Walaupun CPDB 17 daftar di awal, oke. Kemudian di sini ada urutan ke 17, ini 18, ini 19, 18 dan 19. Nilainya sama, pilihan sekolahnya sama, waktu mendaftarnya sama, kemudian jamnya sama, tapi menitnya berbeda ya. Yang satu menit harusnya ini di atas nih ya, si CPDB yang inilah yang menang nih, CPDB 19 yang harusnya ada di atas. Jadi 801 dia ada di atas, di sini 8008 ada di bawah. Ini dibalik nih ya. Ini harus ada di atas. Seperti itu para warga sekolah ya. Jadi ini simulasi untuk di jenjang SMP, SMA dan SMK. Maka yang diterima di jalur prestasi karena tadi daya tampungnya hanya ada 10 ya. Hanya 10 siswa, maka 10 siswa inilah yang berhak bisa masuk ke jalur bukan jalur ini, keterima di tahap kedua ya. Tahap kedua ya. Menggunakan seperti jalur prestasi seperti ini ya. Maka CPDB ini yang bisa masuk dengan urutan nilai paling tinggi adalah 6961, 6941, 6881, 5981, 5981, ini 89 sorry ya, 5523, 5523, 5425, 5129, 5089. Dengan urutan pilihan sekolahnya seperti ini ya. Ketika pilihan sekolahnya sudah menang, maka waktu tidak akan dilihat. Tapi kalau nilainya sama, pilihan sekolahnya sama, maka dilihat tanggalnya, kemudian dilihat jamnya, dilihat menitnya, dan dilihat waktunya. Ketika tanggalnya sudah menang, maka dilihat tidak lagi dilihat jamnya. Tapi kalau tanggalnya sama-sama tanggal 10, contoh Juni 2024 sama, maka dilihat jamnya. Jamnya juga sama, maka dilihat menitnya. Menitnya juga sama, maka dilihat detiknya. Karena detik tidak mungkin bisa sama. Seperti itu warga sekolah untuk simulasi tahap kedua dan tahap ketiga. Untuk simulasi tahap kedua dan tahap ketiga ini, masih saya informasikan untuk jenjang SD di tahap kedua itu peluangnya masih cukup besar, sementara di tahap ketiga nanti itu hanya sisaan sedikit saja. Sementara untuk yang di jenjang SMP itu di tahap kedua itu kemungkinan tidak lebih dari 10 bangku kosong yang tertera di tahap kedua nanti. Karena tahap kedua ini sisaan paling dari yang tidak lapor diri dan dari jalur PTO yang tidak terisi, itu aja. Kalau di tahap 2-nya SD dia limpahan dari afirmasi, karena di afirmasi itu banyak banget yang tidak terisi di SD ya. Sementara di tahap ketiga SD itu limpahan dari PTO. Seperti itu para warga sekolah ya. Jadi seperti itu para warga sekolah, itu tadi simulasi yang Mas Eka buat untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK ya. Di jenjang SD ini lebih mirip ke apa ya? Karena di jenjang SD ini kalau tahap kedua tidak ada zonasi, jadi tidak ada gambaran seperti di jalur sebelumnya ya. Ini pure tidak menggunakan zonasi kalau yang di tahap kedua. Jadi alat ukur seleksinya menggunakan usia, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Jadi untuk warga sekolah yang mungkin tinggalnya di Jakarta Barat tapi alamatnya Jakarta Selatan dan ingin sekolah di Jakarta Barat, nah di tahap kedua inilah atau di tahap ketiga inilah nanti bisa didaftarkan untuk yang jenjang SD. Sementara untuk yang jenjang SMP, SMA dan SMK ya inilah jalur prestasi jilid 2 karena ini sama persis banget seperti jalur prestasi akademik ya, bukan non akademik tapi yang akademik, karena yang dilihat adalah nilai akademiknya. Jadi untuk para warga sekolah yang memang memiliki nilai akademik yang cukup lumayan ya, walaupun seharusnya sudah masuk di jalur prestasi kemarin tapi kemungkinan masih tetap kalah ya, ini di jalur ini masih ada kesempatan, kalian bebas milih sekolah di mana aja dan alat ukurnya menggunakan nilai. Jadi ambil kesempatan ini adalah kesempatan terakhir kalian untuk bisa lolos di PPDB tahun 2024 ini. Kalau tidak lolos juga di tahun ini ya berarti memang sudah takdir kalian tidak lolos di tahun ini. Ya sudah berusaha sekeras mungkin ya, harus apresiasi, Mas Eka apresiasi banget
bagi warga sekolah yang sudah berjuang sampai titik waktu penghabisan di tahap kedua masih tetap berjuang dan harus berjuang gitu. Itu keren sih. Mudah-mudahan kalaupun tidak lulus atau tidak lolos di PPDB tahap 2 ini, silakan ambil option lain, ya bisa bersekolah di swasta atau ya diserahkan lagi kepada para warga sekolah. Masyarakat tidak bisa banyak memberikan solusi ya kalau misalkan sudah tidak lolos di tahap kedua ini. Mau bagaimana, yang nanti akan kita evaluasi adalah dari keseluruhan PPDB ini. Coba kita nanti buat kesimpulannya, evaluasinya, masukannya, mudah-mudahan dilihat oleh teman-teman dari Dinas Pendidikan sehingga bisa lebih baik lagi untuk PPDB di tahun 2025-nya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.